Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik al-ayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Saya belajar Adinda Didit Darmawan yang saya cintai dan segera punya jodoh. Amin. Kawan-kawan jamaah Al-Fatah yang saya cintai, peristiwa ketuanya namanya Khomidin. Semoga jamaah kita ini selalu eksis, selalu menggaungkan Allah Yasin setiap punya. Mudah-mudahan Kalirejo, khususnya Dusun 5, umumnya Kalirejo, dijauhkan dari COVID. Amin. Melanjutkan khutbah 2 minggu yang lalu tentang orang bijak. Orang bijak itu mendahulukan satu kedamaian, kebersamaan, dan ujung-ujungnya mengharapkan orang yang belum kenal Islam jadi kenal, yang tadinya nggak mau masuk Islam jadi masuk Islam. Oleh karena itu ayat yang saya baca tadi, Fabima rahmatin, maka dengan rahmat Allah, minallahi dari Allah, lintalahum, kamu bersifat lembut. Ciri kita ini bertingkah pola di masyarakat, kalau kita punya sikap lembut, santun, dialah yang selalu bertindak, berucap pakai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walaupun tak fadwan ghalidhal qalbi, seandainya kamu itu bersikap kasar dan keras hati, lan faddu, pasti mereka meninggalkan haulik dari sisimu. Artinya ini ayat tidak hanya untuk dakwah saja, tapi juga untuk bertetangga, berteman, bersosial. Siapapun punya sifat lemah lembut, penuh kasih sayang, baik terhadap istri, anak, tetangga, keluarga, insya Allah kita selalu dapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu zaman saya ketika masih kecil, yang banyak jadi permasalahan adalah perbatasan pekarangan, perbatasan sawah, perbatasan kalau jenis tegalan, ya tegalan. Nah, kenapa jenis kebun, ya. Bahkan tidak jarang hanya sekedar air. Ketika di sawah, air dicolong, ya, dialirkan ke tempat yang menginginkan. Itu kalau yang dicolong bersifat lembut untuk menegur dia, walaupun ada kata-kata ulil haqqo walau kana murrad, katakan yang benar walaupun pahit. Tapi kalau penyampaiannya dengan penuh lemah lembut, insya Allah disambut dengan baik. Tapi kalau kasar, lan faddu min haulik, nggak mungkin akan tercapai kedamaian, karena mereka apa? Meninggalkan. Oleh karena itu satu masalah yang sama tadi seperti air, dengan bahasa, Pak, maaf, seandainya tadi baik-baik kita kasih. Sama masalahnya terus bilang ini,
kamu kurang ajar, itu kan hak saya, kenapa dialirkan ke kamu? Tapi beda. Ya, oleh karena itu yuk pada siapapun bersifat lembut, ya, agar orang yang kita ajak damai, bersahabat, bisa respon dengan kita. Kapan kita kasar? Orang kafir. Sesama muslim tidak boleh kasar. Karena di surat Al-Fatah, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalau sama orang kafir keras. Keras bukan berarti ngajak ini loh. Bukan mengajak perang, jangan. Ya, masa damai tidak boleh perang kita. Kalau mereka sifat kasar, keras, kamu Rasulullah terhadap orang-orang kafir keras, tetapi ruhama'u bainahum, sesama Islam, terutama para sahabat, selalu penuh kasih sayang. Ya, insya Allah orang yang selalu kasih sayang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak punya sifat kasih sayang kalau bukan penyabar. Saya ulangi, sifat kasih sayang tidak akan terjadi kecuali dengan penyabar, sifat sabar. Contoh pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kawan-kawan, tidak hanya kita yang pernah ngutang. Ya, zaman Rasul pun Rasulullah pernah ngutang. Hanya bedanya kalau Rasulullah tepat waktu, kalau kita mundur-mundur waktu. Zaman Rasul, lihat, Rasulullah itu utang dengan orang Yahudi, minta hak seminggu 5 dina wis ditagih. Minta waktu seminggu 5 dina wis ditagih. Ketika Rasulullah ditagih oleh orang Yahudi dan bentak-bentak, Rasul diam. Sahabat diam. 2 kali dibentak-bentak, Rasul diam. Sahabat diam. Terus 3 kali masih diam. Yang keempat, Abu Bakar berdiri dengan mengelus pedang, pengen memotong lehernya orang Yahudi. Kata Rasulullah, duduk. Kemudian masih bentak-bentak lagi, gantian si Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri, pengen memenggal leher Yahudi. Akhirnya protes Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ketika kami diam, ketika engkau dihina, dicaci dan dikasari, engkau diam. Ya, ketika kami berdiri, kenapa engkau melarang kami? Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, hai Umar, ketika kalian semua berdiri, itu malaikat bersama kita. Ketika kamu berdiri marah ingin ngurus pedang, malaikat pergi. Artinya kekasaran tidak membawa rahmat. Ya, kesabaran, penuh kesabaran, penuh bijak, pijakan Rasul, kita akan selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita bayangkan ketika Umar dan Sayyidina Umar dibiarkan memotong leher orang Yahudi. Begitu juga barangkali kawan-kawan ada permasalahan sesama kawan, ya, jangan didahulukan sok jagonya, tapi dahulukan kasih sayangnya. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu. Wong kita sudah jelas jamil, kita ini sudah baik-baik, kita ini sudah, artinya kita secara yang baik masih keluar ini. Bagaimana kalau kita kasar? Naudzubillah min dzalik. Kawan-kawan, anak-anak, teman-teman Mbah Elehan yang saya hormati, Rasul kan begini menyampaikan Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika
bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, kalau hari khusus sudah dakwah, ajaklah ketubanmu dengan rasa bijak dan nasihat yang baik. Termasuk kita bisa lihat punya sifat bijak kalau ada medsos. Ya, medsos ya, yang sini A, sini B, sama-sama COVID, sama-sama dokter, sebuah grup dokter bisa beda 20. Ya, kalau kita nggak bijak, oh ya, sak profesi dan sama-sama pegawai negeri, ada sama-sama pegawai swasta, beda semua. Maka dari itu saya pernah mengatakan, saya saat ini berita yang saya percaya hanya hadis dan Al-Quran. Itu aja kalau belum terjemahkan. Kalau ada orang terjemahkan hadis dan Quran, saya nggak percaya kalau nggak dengan aslinya. Karena apa? Saat ini banyak berkepentingan dengan politik, akhirnya ayat dan hadis dipolitisasi. Sekarang kita tanya diri masing-masing, jawab dalam hati, nggak usah ngomong. Mesti beda, enes beda. Jane iki COVID ini ada ora sih? Terus dijawab, mesti enes sing Allah bobo. Enes sing sing eneng ya nyatanya mau mati bening dulu. Sebelum ada COVID kan mau mati bening dulu. Saya yakin COVID ada, sing kurang ajar dipolitisasi. Ya, COVID ada, entah jenisnya apa, yang jelas dipolitisasi. Dan saya tidak akan mengatakan ini loh politisasinya, ini loh, enggak. Biar kalian mikir sendiri, cari informasi sendiri, nanti bisa memilah-milah, bisa menentukan, oh iya ada, oh iya tidak, silakan. Ya, karena apa? Kalau kita mengomentari itu nggak paham, malah salah pasti. Ya, kita paham mengomentarinya, tapi ikut salah satu yang pro sana pro sini, wah suara bener, ya orang bener. Lebih baik diem, as-suktu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diem bijak, tapi jarang yang melakukannya, jarang yang melaksanakan. Mudah-mudahan Al-Fatah lebih banyak diem, ya, akan menjadi orang bijak. Tapi jangan diem, ya, karena nggak tahu apa-apa. Ya. Jangan, ya. Lihat orang diem, bodoh tak ketahuan. Tapi orang bodoh banyak ngomong, malah ketahui bodoh nih. Ya, komentar COVID nggak mau ngasih apa-apa, komentar, doang, kutupuk. Alhamdulillah dari kita berdoa kepada diri masing-masing, mohon pada Allah khususnya Kalirjo dijauhkan dari COVID-19. Umumnya Indonesia, apapun yang kita lihat, terlepas kita keyakinan salah atau benar, kita perlu berdoa untuk berlindung pada Allah dari penularan COVID. Nah, kalau saya maunya sih menganjurkan pada kawan-kawan, saya tadi harus mau bawa masker, tapi terpikir, wah, ya ini takut kalau corona. Akhirnya takut taruh. Saya garis bawahi, saya tidak takut mati karena corona, tapi saya takut kalau saya takut corona. Saya ulangi, saya tidak takut mati karena corona, tapi saya takut kalau takut corona. Gitu ya. Tapi walaupun nggak takut karena corona, kita tentu ikhtiar. Saya yakin sampean pakai masker pasti pahala. Pasti.
Oh itu ikhtiar kok. Hasilnya ya tengah dalam kok kena COVID. Insya Allah mati syahid, mati diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sudah pakai masker. Sampai pulang dari sini terus langsung cuci tangan pakai sabun, yakin pahala. Ikhtiar. Enggak pahala, enggak apa-apa. Enggak cuci tangan, enggak apa-apa, itu pilihan kok. Enggak pakai masker, enggak apa-apa, pilihan kok. Ya, oleh karena itu, ayo kita ikhtiar sebaik mungkin. Toh ikhtiar sekecil apapun dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.